huruf alif, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf alif. Sudah sampai pada hadis 2751. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhaakum, aku melarang kalian, an kulli muskirin, dari setiap yang membikin mabuk, askara, yang memabukkan, anis salati, dari salat. Hadis ini menunjukkan bahwa apapun yang membuat mabuk maka hukumnya adalah haram, baik dia itu cair seperti khamr atau dia itu padat seperti mungkin ganja, opium dan sebagainya yang saya nggak pernah lihat wujudnya, ya. Semua itu adalah haram. Karena di sini dikatakan anha, saya melarang. Mungkin ada yang bertanya, kan larangan dalam agama kan ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Dari mana tahu kamu bahwa ini haram? Dari hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ihdharu kulla muskir, fa inna kulla muskir haram." Setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Tabarani dan yang lain-lain, derajatnya sahih makna. Kemudian yang dimaksud askar anis salat, membuat mabuk dari salat, maksudnya gara-gara mabuk jadi tidak bisa melakukan salat. Apakah orang mabuk bisa salat? Nggak bisa. Dia nggak paham apa yang dia lakukan. Membaca surat, malah membaca selain surat, malah membaca nyanyi misalnya dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan kenapa dilarang meminum minuman keras, karena salah satunya menghalangi dari salat. Surat Al-Maidah ayat 91. Wa yasuddakum, dan dia menghalangi kalian, an dzikrillahi wa anis salati, dari zikir kepada Allah dan dari salat. Orang mabuk nggak bisa salat. Dan dari kata-kata ini, kulli muskir, setiap yang memabukkan. Ini diambil pelajaran oleh mazhab mayoritas ulama jumhur, bahwa minuman keras atau khamr itu terbuat dari bahan apapun adalah khamr. Dari anggur disebut khamr, dari madu disebut khamr, dari kurma disebut khamr, pokoknya memabukkan khamr. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, yang disebut khamr itu hanya dari anggur saja. Kalau dari selain anggur, misalnya dari beras dibuat minuman keras, itu bukan khamr, itu namanya nabidh, kata mereka. Terus bedanya apa? Kalau khamr, meskipun setetes, haram, meskipun sesendok, haram. Tapi kalau nabidh, kata mereka, kalau tidak sampai mabuk, boleh. Misalnya satu gelas tidak mabuk, mabuknya kalau satu botol, nah berarti haramnya satu botol, satu gelasnya halal, itu kata mereka. Tapi pendapat itu lemah, karena di sini Nabi mengatakan kulli, seluruh yang memabukkan, nggak peduli terbuat dari anggur atau apapun juga. 752. Anhaakum, saya melarang kalian, anil kayyi, dari mengkai atau mencos dengan besi panas pada area yang sakit. Wa akrahu, dan saya membenci al-hamima, air panas. Ini hadisnya hasan menurut As-Suyuti. Yang dimaksud al-kai itu adalah ketika orang-orang Arab dulu biasanya kalau sudah sakitnya parah, diobati apapun nggak bisa, nah maka mereka kemudian mencos dengan besi panas pada tempat yang sakit. Misalnya sakit apa tuh, gatal-gatal, ya. Asik salib apapun nggak mau, wah dicos dengan besi panas. Yes. Rasulullah mengatakan anhakum, saya melarang kalian. Tapi larangannya ini larangan apa? Tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Buktinya Rasulullah pernah melakukan kain terhadap sebagian sahabat Nabi. Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab itu dikai oleh Nabi SAW. Tapi makruh, sehingga lebih baik ditinggalkan. Karena itu sama dengan menyiksa diri. Sama dengan apa? Menyiksa diri. Ada seorang sahabat Nabi, saking solehnya dia
Itu biasanya malaikat kalau berjumpa dengannya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jadi dengar telinga ini suara salam malaikat. Begitu dia melakukan kai, malaikat nggak ada yang salam lagi. Begitu dia meninggalkan kai lagi, maka malaikat salam lagi. Maka larangan ini tidak sampai kepada haram, tapi apa? Makruh. Adapun Nabi tidak menyukai air panas, itu maksudnya air panas untuk bersuci atau untuk minum dan sejenisnya. Kenapa? Dapat mengganggu. Dengan minum panas sehingga ilatnya kobong, maka Nabi nggak senang. Tapi ada minuman-minuman yang memang harus panas, kayak kopi. Kalau nggak panas ya enak. Maka yang dimaksud panas di sini panas yang dahsyat, yang memadoroti, ilatnya kobong, itu yang Nabi nggak senang. Panas normal yang memang wajarnya teh panas, teh hangat, yang normal nggak ada masalah. Demikian juga wudhu atau mandi, kalau hanya hangat-hangat kuku nggak apa-apa. Tapi kalau panas dahsyat menyebabkan jadi nggak bersih mandinya, karena begitu digunakan untuk mandi, kepanasan malah nggak jadi mandi. 753. Anhakum, saya melarang kalian, an qalili, dari yang sedikit, ma askara, sesuatu yang membuat mabuk, kathiruhu, banyaknya. Jadi maksudnya sesuatu yang kalau banyak diminum menyebabkan mabuk, maka sedikit tok meskipun setetes haram. Misalnya minum 1 gelas minuman keras, mabuk enggak? Mabuk. Saya pengen nyoba setetes tok, pengen tahu rasanya kayak apa, haram. Meskipun setetes. Itu sama dengan panjenengan dulit tai sak dulit tok, tapi dicampur dengan apa? Sambal korek. Meskipun sak dulit tok, sambal korek sebanyak apapun jadi enak. Makanya tetap apa? Tetap haram. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, banyak telek lincong di sekitar kita, bisa untuk percobaan. 2754. Anhakum, saya melarang kalian, an-siyami, dari berpuasa, yaumaini, 2 hari, yaitu al-fitr, idul fitri, wal adha, dan idul adha. Hadis ini menunjukkan larangan puasa idul fitri, idul adha. Kenapa? Hari raya. Hari raya itu Allah kasih kita kesempatan untuk bersenang-senang. Kok malah puasa? Seolah-olah mengatakan, saya nggak mau pemberianmu ya Allah. Kurang adab banget sama Allah. Ini hari di mana kamu silahkan bersenang-senang, makan-makan, minum-minum silahkan. Yang penting ingat saya terus. Nah, malah bahwa puasa ini seolah-olah nantang Allah. Ya Allah, nggak usah bikin aturan kayak gitu. Saya pilih puasa. Seolah-olah begitu. Maka haram hukumnya. Pertama, hukumnya haram. Yang kedua, kalau nekat puasa, maka selain berdosa, juga puasanya tidak sah. Ada orang punya utang puasa, berapa? 5 hari. Bayarnya tanggal 1 Syawal sampai 5 Syawal. Ini yang sah cuma 4 hari. Yang satunya nggak sah, sehingga harus nambahi 1 hari lagi. Apakah ada selain 2 hari ini? Ada, yaitu 3 hari tasyrik. Ini juga haram untuk berpuasa, karena Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyriki ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik sama dengan hari raya, yaitu hari makan, minum, dan zikir. Hadits riwayat Muslim. Maka ringkasnya, dari 360 hari, yaitu 1 tahun, yang haram puasa cuma 5. Idul Fitri, Idul Adha, 3 tasyrik. Selain itu semuanya makruh. Larangan puasa hari Jumat, apa hukumnya? Makruh, nggak sampai haram. Yang lain-lainnya semuanya makruh. 755. Anhakum, saya melarang kalian, anizuri, dari dusta. Hadis ini sahih. Dusta termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menyebabkan orang melakukan dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara fujur atau melakukan dosa-dosa tersebut menyebabkan masuk dalam neraka. Maka dusta bukan dosa kecil, tapi dosa besar, karena nyeret dosa-dosa yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Kata-kata azur ini tidak hanya perkataan dusta saja, tapi juga perkataan batil masuk di sini.
Misalnya mengatakan Allah itu tiga, kan batil. Ini selain batil juga dusta, karena Allah bukan tiga. Demikian juga misalnya ada orang mengatakan demi presiden misalnya, bukan demi Allah, tapi demi presiden. Perkataan batil kalau ini termasuk azul, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 756 anhir. Anhir itu apa ya? Tuangkanlah atau apa namanya, alirkanlah darah bimasyita, dengan alat apapun yang kamu mau. Wadhkur, dan sebutlah ismallahi, nama Allah, alaih, terhadapnya. Hadis ini sahih, bicara tentang penyembelihan binatang. Jadi kapan binatang sembelihan itu halal dimakan? Ketika memenuhi dua syarat. Syarat pertama, anhiridam, sudah dialirkan darah, yaitu maksudnya dipotong pada bagian urat lehernya sini sehingga menyebabkan kematian. Tapi di sini diperselisihkan oleh para ulama, ini yang harus terputus berapa urat nih? 2 urat atau 4 urat atau berapa urat? Nah, kalau ingin sempurna ya 4 urat semuanya, ada 2 sama 2 sampingnya. Tapi yang penting kalau sudah anhiridam, sudah keluar darah, berarti menyebabkan kematian. Keluar darah dari sini yang menyebabkan kematian, itu sudah cukup sebenarnya. Syarat yang kedua, ulkur ismallah, sebut nama Allah. Jadi harus bismillah. Kalau tidak bismillah, nggak halal. Tetapi memang ini khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, membaca bismillah pada saat menyembelih adalah wajib. Siapa yang tidak baca bismillah, maka dia berdosa dan tidak halal dimakan sembelihannya. Itu kalau sengaja ya. Tapi kalau lupa ya, mau bismillah lupa. Begitu disembelih baru ingat, ya Allah lupa. Udah lupa, dimaafkan. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, bismillah dalam menyembelih itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Mazhab Syafi'i sebenarnya juga punya dalil. Mereka membawakan dalil bahwa para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang-orang mereka itu baru saja masuk Islam. Mereka itu kasih kami daging. Lah kami kan nggak tahu orang-orang baru saja masuk Islam. Pas mereka sembelih itu baca bismillah enggak, kami nggak tahu. Maka Nabi katakan, kalau seperti itu, maka bismillah lah kamu sebelum kamu makan. Itu udah cukup. Jadi nggak tahu mereka baca bismillah atau tidak. Andaikan tidak gimana? Nah, cukup bismillah yang sudah kita baca sebelum kita makan. Berarti bismillah pas menyembelih tadi hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak wajib, disuruh ditanya, kamu tadi ngasih daging, sudah sembelih belum? Sudah apa? Bismillah belum? Kalau memang wajib. Nah, itu pemikiran mazhab Syafi'i. Tapi lebih bagus kita pakai pendapat mayoritas ulama, ya. Kecuali kalau kondisi memang mendesak, pakai mazhab Syafi'i dalam hal ini nggak apa-apa. 757. Inhasu, krikitilah. Nah, bapak krikiti bahasa Indonesianya. Gigitlah daging dengan ujung-ujung gigi kita. Itu namanya ngerikiti. Al-lahma, daging, nahsan, dengan sebenar-benar nahash. Fa'innahu, karena sesungguhnya hal itu, ashha, lebih lezat, wa ahna, dan lebih nyaman, wa amra, dan lebih lega. Hadis ini disahihkan Suyuti, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Di situ ada sahihnya enggak? Enggak ada. Ini didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi gini, hadis ini menyuruh kita kalau ada daging, kalau ada tulang yang ada dagingnya. Nah, cara melepasnya itu jangan pakai garpu, jangan pakai pisau, tapi hendaklah pakai mulut. Jadi langsung dipegang dulu, digigit. Tapi para ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk memotong dengan pisau. Bahkan Nabi pernah melakukan. Berarti ini bukan satu larangan. Berarti apa? Bukan satu larangan. Ini hanya tujuannya supaya ashhar, supaya lebih nyaman saja.
Kamu makan kan pengen nyaman kan? Nah, nyamannya langsung aja dimakan begitu. Kalau nggak bisa begini kurang nyaman. Nah, tapi kenyamanan itu sebenarnya ya masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang nyamannya pakai garpu silahkan. Ada yang nyamannya langsung dicekel begini silahkan. Nah, tapi pakai garpu terbukti ada orang yang gara-gara garpu jadi bertengkar, Pak. Di warungnya teman saya punya warung bakso, dia cerita ada orang makan bakso dengan garpu. Ketika dia apa namanya, dia sendoknya apa garpunya kurang kurang pas, kemudian nyendoknya itu apa terlalu dahsyat, malah meloncat. Mestinya garpunya itu kan yang benar gitu. Nah, nusuknya dia nggak beneran, nggak betul-betul. Meloncat nyemplung pada orang yang sebelahnya. Marah-marah dia, langsung meninggalkan warung katanya. Orang bayar nasuh sisa. Nah, ini gara-gara apa? Dia pakai garpu nggak benar. Maka mestinya gimana bakso itu? Langsung dicekel, blok. Tahu gimana nih? Ya sudah benar jadinya garpunya, tapi apa? Makanya nggak pas. 758. Inhaku, potonglah sampai habis asyawariba, kumis-kumis, wa'afu, dan biarkanlah al-liha, jenggot-jenggot. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang cara memotong kumis diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnahnya kumis itu dipotong sampai habis, enggak bersisa. Mereka berdasarkan dengan hadis ini, anhiku. Anhiku itu istasilu, berarti dikepras habis, enggak ada sisa. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat kumis itu sunnahnya tidak dikepras habis, tapi disisakan. Sehingga kalau dipegang masih ada. Seperti ini, masih ada. Kenapa? Karena Sayyidina Umar, kayak potong kumis itu juga tidak sampai total. Dengan bukti Sayyidina Umar itu kalau marah, beliau melintir kumisnya. Nah, ini termasuk sunnah Sayyidina Umar. Kalau jangan marah, melintir kumis. Kan meteni sidik, tapi pun benar tahu. Tapi kalau untuk jenggot, afu, biarkan. Biarkan maksudnya apa? Jangan dipotong sedikit pun. Ini yang menafsirkan bukan saya, yang menafsirkan ulama. Ini saya bacakan tafsirannya para ulama. Utrukuha, biarkan jenggot, fala ta'khudhu minha syai'an, jangan ambil sedikit pun. Tapi gimana kalau jenggotnya itu jerantal ke sana kemari, ngalor ngidul, nitang ngulon dialek, sampai orang bertemu mengatakan ini wong setan. Nah, maka kalau jenggotnya seperti itu, silakan dirapikan, nggak apa-apa. Dijungkati, kemudian yang jerantal tadi ditahdzib, apa namanya, dirapikan, nggak apa-apa. Jadi tahdzibul lihya, merapikan jenggot, boleh menurut sebagian para ulama. Sebagian lagi yang mengatakan nggak boleh, orang Nabi aja mengatakan afu, biarkan. Nah, tapi kalau dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain di mana Nabi menyuruh kerapian dan sejenisnya, maka lebih bagus insya Allah pendapat yang membolehkan merapikan jenggot. 759 ihtabilu. Apa ya ihtabilu itu? Ambillah kesempatan, al-afwa, memberikan maaf, kepada asarati, kesalahan-kesalahan, zawil muru'at, orang-orang yang memiliki kedudukan. Hadis ini derajat yang dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang-orang yang baik, yang memiliki posisi, misalnya para ustadz, misalnya para kiai, misalnya para tokoh, kalau suatu saat itu melakukan satu kesalahan, yang namanya asarat itu bukan kesalahan rutinan, ya. Biasanya dia nggak begitu, tapi pas begitu. Nah, salah yang apa? Salah yang tidak rutinan itu namanya asarat. Maka adalah dimaafkan. Berbeda dengan orang yang memang rutinnya melakukan keburukan tadi, jangan dimaafkan. Malah harus dihukum supaya dia kapok. Misalnya nih, ada orang terkenal sukanya maling. Ya, begitu ketangkap, jangan dikasih longgar, kasih yang keras, karena dia sudah terkenal maling. Nih, supaya dia berhenti dari tingkahnya tadi. Tapi ada orang yang biasanya baik, soleh, suatu saat kepergok melakukan suatu keburukan, jangan disebar-sebarkan, jangan kemudian apa dicela-cela, dicaci maki, dihukum sempurna, nggak begitu.
Meskipun ya untuk masalah hukum had nggak bisa diambil nepotisme, nggak bisa. Ini karena kerabat kami maka nggak usah dihukum, nggak bisa. Ini karena kiai kami, nggak bisa. Kalau hukuman had zina misalnya, meskipun ustadz zina rajam karena memang apa sudah nusa. Meskipun ustadz kalau maling potong tangan kalau memang sudah apa mencapai ini sok ini, itu hukuman had, nggak bisa dimaafkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang ini. Rasulullah bersabda, aqilu, maafkanlah zawil hayat, orang-orang yang punya posisi atau punya kebaikan atau kedudukan, asaratihim, akan kesalahan-kesalahan mereka. Illal hududa, kecuali hukuman had, maka nggak bisa dimaafkan. Ini hadisnya sahih. Maka hadis ini sudah mencukupi kita dari hadis yang dhaif tadi. Saya tambahkan sini ya, sahih, hadisnya sahih, bahwasanya yang bisa dimaafkan hanyalah kesalahan-kesalahan biasa. Tapi kalau hukum had nggak bisa. 760, ihtazza, guncang arsyur rahman, singgasananya Allah ar-Rahman, limauti Sa'ad bin Mu'ad, gara-gara kematiannya Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi SAW, yang merupakan tokohnya atau pemimpinnya orang-orang Aus. Sa'ad bin Mu'ad ketuanya Aus, kalau Sa'ad bin Ubadah ketuanya Khazraj, dua-duanya dari Ansor. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ketika mati, maka singgasana Allah sampai guncang. Guncangnya kenapa? Karena senang menerima rohnya Sa'ad. Orang mati kan rohnya naik, Pak. Kemudian saat ini matinya gara-gara mati syahid. Orang mati syahid itu tempatnya adalah di bawah singgasana Allah. Di singgasana Allah, mereka di bawahnya situ. Ada konadil, ada kindil-kindil, ada lampu-lampu yang mana roh-rohnya orang mati itu nanti akan bersarang di lampu-lampu tersebut di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Makanya singgasana Allah sampai guncang senang gara-gara mendapati bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini datang kepada dia untuk bertempat di situ. Inilah fadilahnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Maka nama Sa'ad bin Mu'ad ini harus kita hafal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan orang-orang Ansor itu setingkat dengan Abu Bakar As-Siddiq di kalangan orang-orang Muhajirin. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq semua orang sudah dengar namanya, tapi Sa'ad bin Mu'ad nggak semua orang tahu. Nah, maka harus dihafalkan ini. Karena setingkat dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq apabila itu kalangan orang-orang Ansor. Inilah fadilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Mati syahid karena dia ketika perang kemudian ada senjata musuh menyerang dia, akhirnya darah keluar terus sampai di sini ya. Di tengah-tengahnya tangan ini terserang oleh musuh, darah keluar terus nggak berhenti, akhirnya mati. 761. Ahlul bidah, orang-orang ahli bidah itu adalah syarrul khalqi, sejelek-jelek makhluk, wal khaliqah, dan makhluk. Apa bedanya khalqi wal khaliqah? Artinya sama-sama makhluk. Boleh kita samakan, boleh juga kita bedakan. Kalau dibedakan maksudnya al-khalqi adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau al-khaliqah itu adalah makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dibedakan begitu? Karena khalqun ini isim masdar. Kalau khaliqah ini isim fa'il. Nah, isim fa'il itu biasanya mengandung makna yang akan datang. Contoh dalam Al-Quran ya. Allah mengatakan pada surat Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menciptakan. Kok diartikan akan? Karena ini isim fa'il. Aku akan menciptakan di bumi seorang khalifah, yaitu Nabi Adam. Nah, Allah ketika ngomong begini, Nabi Adam belum ada, belum diciptakan. Nah, maka karena di sini isim fa'il diartikan akan, demikian juga di sini khaliqah artinya juga apa? Makhluk yang akan tercipta. Hadis ini menunjukkan jeleknya ahli bid'ah. Apa definisi bid'ah?
Kata Imam Munawi, bid'ah adalah ma khalafal kitab was sunnah. Segala yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, mujmalan atau mufassalan, baik secara terperinci atau secara global. Jadi perkara agama menyelisih Quran sunnah, nah, itu berarti bid'ah. Misalnya sholat itu mestinya 5 waktu, tapi diubah jadi 3 waktu, itu bid'ah. 3 waktu gimana? Sholatnya cuma subuh, kemudian duhur asar selalu dijamak, nggak pernah tidak, kemudian maghrib isya selalu dijamak, nggak pernah tidak. Padahal nggak ada sebab. Nah, itu berarti bid'ah seperti itu. Sholat itu 5 waktu, nggak boleh berubah jadi 3 waktu, nggak boleh. Kecuali ada sebab, karena hujan, maka jamak duhur asar silahkan. Hujan, jamak maghrib isya silahkan. Nah, ini hujannya setiap hari, terus selalu pas duhur, pas maghrib, ya jamak terus nggak apa-apa. Seandainya, ya, apa namanya, setiap duhur hujan, setiap maghrib hujan, pun silahkan jamak terus, meskipun setahun, 2 tahun, 2000 tahun silahkan, nggak apa-apa, nggak ada sebabnya. Tapi tanpa sebab, nah itu ahli bid'ah, itu bid'ah. 762. Ahlul jannah, penghuni jannah itu ishruna wa mi'ati sofil, 120 baris. Samanuna minha, 80-nya min hadhil ummah, dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un, 40-nya min sa'iril umam, dari sisa-sisa umat-umat yang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak memasuki surga. Yaitu berapanya? 2/3-nya. Coba dihitung lagi, ya. Safnya berapa? 120 saf. Umatnya Nabi Muhammad 80 saf. Sisanya umat yang lain 40 saf. Berarti 2/3. 2/3 penghuni surga umat Nabi Muhammad, 1/3 umat zaman dulu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu cuma 1/3 surga. Masya Allah. Tapi jangan gara-gara hadis ini kemudian kita pede, wah berarti saya pasti ahli jannah. Mau saya setiap Sabtu malam pengajian hadis Nabi. Nah, jangan begitu. Ya. Kita ini nggak ngerti apakah kita ahli jannah atau kita ahli neraka. Yang penting kita doa kepada Allah dan kita istiqamah di dalam amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin panjenengan mengatakan ini hadis bertentangan dengan riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari mengatakan antakunu nisfa ahlil jannah. Apakah kalian rela untuk menjadi penghuni jannah sampai setengahnya? Kalimatnya gini, arju an takunu thulutsa ahlil jannah. Saya berharap kalian nanti menjadi 1/3 penghuni surga. Maka para sahabat takbir, Allahu Akbar, senang. Ya. Maka Nabi mengatakan lagi, saya berharap kalian besok menjadi separuhnya ahli surga. Maka mereka takbir lagi. Berarti menurut hadis riwayat Bukhari ini, separuh-separuh, separuh umat Nabi Muhammad, separuh umat terdahulu. Nah, ini bertentangan dengan hadis ini kan? Tapi hadis ini riwayat Tirmidzi, derajatnya juga sahih, sehingga harus dikompromikan. Nah, hadis-hadis yang seperti ini, para ulama katakan ini tidak bertentangan. Nabi mengatakan separuh itu dulu ketika diberitahu oleh Allah, umatmu nanti separuh penghuni surga. Tapi kemudian Allah nambah, udah sekarang saya tambah, umatmu bukan separuh, tapi 2/3. Berarti orang-orang yang mestinya masuk neraka oleh Allah kemudian apa? Dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad ini, masukkan surga. Akhirnya menjadi 2/3-nya yang masuk ke dalam surga. Maka nggak bertentangan. 763 ahlul jannati, penghuni jannah itu jurdun, orang-orang yang tidak berbulu pada kulitnya, pada badannya. Murdun, yang tidak berbulu pada wajahnya, maksudnya tidak punya jenggot. Waflun, yang seolah-olah bercela. Jadi matanya ini bawahnya itu hitam seperti bercela, padahal nggak pakai celak. Jadi sudah cakep nih, nggak perlu pakai celak lagi, nggak perlu dandan lagi. La yafna, tidak akan habis syababuhum, usia muda mereka, wala tabla, dan tidak akan usang thiyabuhum, baju-baju mereka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih.
Jadi ringkasnya, surga itu segala sesuatunya kekal. Gelas di surga, nggak ada gelas pecah, nggak mungkin. Minuman di surga, nggak ada minuman habis, nggak mungkin. Jadi minuman ini kalau di dunia satu gelas kita minum habis, di surga nggak ada habis. Muda nggak akan habis, baju nggak akan rusak. Sehingga di surga itu saya yakin nggak ada laundry. Kenapa nggak ada laundrynya? Karena tidak perlu dicuci. Karena sejak awal dipakai sampai selama-lamanya itu nggak berubah. Coba baju kita ini, satu hari dipakai. Hari kedua dibau, wah baunya kecut. Hari ketiga dibau, wah baunya tambah kecut. Hari satu pekan dibau, ambune serang mati. Karena satu pekan nggak dicuci, dipakai terus. Ini di surga nggak ada. Gitu. 764. Ahlul jannah, penghuni surga. Man mala Allah adalah orang yang Allah penuhi. Udhunaihi, kedua telinganya. Min sana'in nasi, pujian para manusia. Khairan, dengan kebaikan. Wa huwa yasma', sementara dia mendengar. Wa ahlun nari, dan penghuni neraka. Man mala Allah ta'ala, orang yang Allah penuhi. Udhunaihi, kedua telinganya. Min sana'in nasi, dari celaan manusia. Syarran, dengan keburukan. Wa huwa yasma', sementara dia mendengar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi maksudnya, ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang di dunia itu melakukan kebaikan, terus-menerus melakukan kebaikan itu, sampai terkenal dengan kebaikan tadi, akhirnya orang-orang muji terhadap dia dengan kebaikan yang dilakukan tadi. Maka pujian itu masuk ke telinga dia. Misalnya nih, ada orang yang sangat rajin baca Quran. Akhirnya karena rajinnya baca Quran, setiap hari nggak pernah berhenti baca Quran, maka orang-orang mengatakan, ini ahli Quran. Ada orang yang rajin sedekah, istiqomah sedekah, sehingga terkenal. Pokoknya kalau mau sedekah, datang kepada Pak itu, nanti dapat sedekah. Nah ini berarti apa? Orang yang dipuji manusia sampai pujian masuk ke telinga dia. Dipuji karena khairan, karena kebaikan. Maksudnya di sini kebaikan yang dia amalkan. Adapun kalau dipuji orang, tetapi hanya karena pencitraan, bukan betul-betul dia mengamalkan, nggak termasuk hadis ini. Maka para ulama katakan, khairan ay amilahu, kebaikan yang dia lakukan, karena dia melakukannya terus-menerus, nggak berhenti melakukannya, akhirnya dipuji orang dengan ucapan apa? Dengan perbuatan tersebut. Maka mari istiqamahkan kita dalam melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan menerima kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. 765. Ahlul jawri, orang-orang yang dolim. Wa'awaluhum, dan penolong-penolong mereka. Finnar, semuanya dalam neraka. Termasuk kezaliman yang paling besar adalah membunuh. Maka pelaku pembunuhan laskar di KM 50 itu termasuk dalam hadis ini. Ahlul jawri. Kemudian yang membela mereka, menutup-nutupi berita yang sesungguhnya, kemudian membackup mereka, menyebar-nyebarkan berita hoax mereka, semuanya finnar masuk di sini. Na'udzubillah, ini syarri dzalik. Hati-hati. Ini bukan masalah sepele, masalah besar pembunuhan itu. 66. Ahlus Syami, penduduk Syam adalah sautullah, cambuknya Allah fil ardi, di muka bumi. Maksudnya cambuknya Allah adalah Allah menjadikan mereka sebagai siksaan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi penduduk Syam ini orang-orang yang tangguh, yang mereka dijadikan oleh Allah sebagai siksaan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yang taqimu bihim, Allah menghukum dengan orang-orang Syam, mimman sya'a, terhadap siapapun yang Allah kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Wa haramun, dan haram atau tidak mungkin, ala munafikihim, bagi orang-orang munafik di antara penduduk Syam, ayyadharu, untuk menang, ala mu'minihim, terhadap orang-orang mukmin dari penduduk Syam. Jadi dijamin ya, kalau di Syam itu ada orang-orang munafik, ada orang-orang mukmin. Orang-orang munafiknya nggak mungkin menang, nggak mungkin, pasti kalah dengan yang mukmin. Wa ayyamutu, dan bahwasanya para munafik tadi mati, illa hamman, dalam keadaan hamman, yaitu gelisah, wa ghamman, dan susah, wa ghaiban, dan dongkol, wa huznan, dan sedih.
Hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti dan juga Ad-Diya Al-Maqdisi. Ini fadilahnya orang-orang Syam. Tapi siapakah yang dimaksud oleh Nabi? Ini jangan menunjuk. Yang dimaksud adalah itu pemerintahan Syam yang sekarang. Ada yang di Suriah yang sekarang. Yang katanya Syiah Nusairiyah itu. Itu nunjuk begitu nggak bisa. Pokoknya di kalangan ahli Syam ada orang-orang yang seperti ini. Tapi siapa nggak bisa nunjuk. Dan Syam itu tidak harus Suriah. Suriah itu bagian dari Syam. Tapi Syam tidak harus apa? Suriah. Lebanon itu termasuk Syam dan yang lain-lain. Kalau begitu berarti siapa itu? Hasan Nasrullah, ketua Hizbullah, apa Syiah itu di Lebanon. Berarti ya yang dimaksud oleh Nabi di sini. Jangan nunjuk. Nunjuk itu nggak bisa. Kalau mau nunjuk perlu dalil. Yang dimaksud Nabi adalah ini, itu perlu dalil. Nggak ada dalil nggak bisa. Cukup kita mengatakan ahlu Syam titik. Siapa? Wallahu a'lam. Yang penting ada orang-orang Syam yang seperti itu. Nah, ini dalam hal ini ada satu cerita yang menarik, di mana Sayyidina Umar tanya kepada khatib kepada Ka'ab al-Ahbar. Wahai Ka'ab al-Ahbar, tolong pilihkan kepada saya tempat tinggal. Maka dijawab oleh Ka'ab al-Ahbar. Ada riwayat sampai kepada kami bahwa perkara-perkara itu kumpul. Maka dermawan mengatakan, saya ingin ke Yaman. Maka akhlak yang baik ngomong, saya ikut kamu. Kemudian Jafar, sikap tolol atau keras, mengatakan, saya ingin tinggal di Hijaz. Maka Fakir mengatakan, saya ikut kamu di Hijaz. Maka Al-Ba'as atau Al-Ba'as atau kekuatan itu mengatakan, saya pengen tinggal di Syam. Maka pedang pun menjawab, saya ikut serta bersama kamu. Kemudian ilmu berkata, saya ingin tinggal di Irak. Maka akal mengatakan, saya ikut serta kamu di Irak. Kemudian kaya berkata, saya ingin tinggal di Mesir. Maka kerendahan mengatakan, saya ikut kamu. Kata Ka'ab al-Ahbar, fakhtar li nafsik. Setelah itu silahkan pilih tinggal di mana, wahai Sayyidina Umar. Jadi tetap ada apa? Kelebihannya masing-masing, tetapi juga ada kelemahannya. Kalau yang paling cakep yang Yaman tadi kan, husnul khuluq, akhlaknya baik-baik, kemudian orangnya dermawan. Dan ini sesuai fakta, orang-orang Yaman, orang-orang yang terkenal akhlaknya lembut-lembut. Berikutnya 767. Ahlul Quran, para ahli Quran adalah urafa'u, tokoh-tokoh ahli jannah, penghuni jannah. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. 768. Ahlul Quran, ahlinya Al-Quran, itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah. Siapa yang dimaksud ahli Quran? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, yang dimaksud ahli Quran adalah orang-orang yang hafal Quran dan selalu membaca Quran. Ini sifat yang pertama, ya, selalu membaca Quran. Sifat yang kedua, dia mengamalkan isi Quran. Jadi kalau baca terus tapi nggak mengamalkan isinya, bukan ahli Quran. Mengamalkan isinya tapi jarang baca, bukan ahli Quran. Ahli Quran harus memenuhi dua syarat. Al-mutalazimun li talawati, dia hafal Quran dan dia selalu membaca Quran. Ya kalau nggak hafal semuanya, insya Allah hafal sedikit-sedikit pun sudah masuk, insya Allah. Yang penting melazimi membaca, kemudian apa? Mengamalkan isinya. Tafsir yang kedua, yang dimaksud ahli Quran adalah orang-orang ahli Quran. Ahli itu berarti punya keistimewaan khusus. Maka maksudnya adalah orang-orang yang meneliti, orang-orang yang mencari-cari rahasia dan makna-makna terdalam dalam Quran. Maka para ulama tafsir termasuk ahli Quran. Ini berarti ahli Quran dengan tafsiran tingkatan tinggi. Karena tidak semua orang bisa begitu. Orang-orang awam seperti kita paling biasanya membaca saja. Kalau disuruh mengambil asrar, rahasia-rahasia Quran, membaca satu ayat diulang 10 kali, muncul 10 rahasia terbuka untuk kita. Nah, itu orang-orang khusus, itu para ulama. Orang-orang seperti kita nggak bisa begitu.
769 ahlun nari, penghuni neraka, kullu ja'bariyin, setiap orang yang kasar. Ini maksudnya ciri-ciri ahli neraka ya. Maka jangan kasar. Kalau kasar berarti ada tanda ahli neraka pada diri kita. Jawab, yang sombong dalam berjalan. Mustakbir, yang sombong. Jadi jawab ini sombong dalam jalan, tapi kalau mustakbir ini secara umum sombong. Sombong itu kan sifat dalam hati. Wa ahlul jannah, adapun penghuni jannah, ad-du'afa, orang-orang lemah, al-mughallabun, yang sering dikalahkan. Jadi mughallab karena ada tasydidnya, maka artinya apa? Sering dikalahkan. Hadis ini derajatnya sahih. Nah, ini hadis ini aja udah cukup ya, untuk mengomentari kasus pembunuhan Laskar di KM 50. Yang kasar, yang sombong, yang suka membunuh orang, nah udah ciri-ciri ahli neraka udah tampak. Adapun yang terkalahkan, dituduh-tuduh, dilemahkan, sudah dibunuh, dituduh lagi. 6 Laskar dibunuh. Dan tidak hanya dibunuh, tapi dituduh. Mereka dulu yang nyerang, mereka yang apa? Angkat senjata dulu, mereka yang bedil kita dulu, apa nembak kita dulu. Dari mana tembaknya, dari mana? Oh, nggak bawa kok tiba-tiba bisa nembak, pokoknya malaikat nih. Nah, maka mughallabun, orang-orang yang terkalahkan seperti itu, tertuduh seperti itu, termarginalkan seperti itu justru tanda-tanda ahli surga. Ini hadis sudah cukup untuk komentari kasus tersebut. Bagi orang yang hatinya bersih. Kalau hati kotor, kasih 1000 hadis nggak akan cukup. 770 ahlul Yaman, penduduk Yaman, araqu quluban, orang-orang yang paling lembut hatinya, wa alyanu, dan paling lembut afidatan, hatinya. Loh, bedanya apa? Mayoritas para ulama menyamakan antara quluban dengan afidatan, sehingga ini diulang 2 kali untuk penegasan ya. Betul-betul hati mereka sangat-sangat lembut. Atau kalau mau kita bedakan, araqu quluban, paling lembut hatinya, wa alyanu afidatan, paling lunak perasaannya. Sebenarnya perasaan sama hati kan mirip kan ya, dalam hati juga. Tapi supaya beda terjemah, silahkan diterjemahkan perasaan. Asma'u, dan lebih mendengar, ta'atan, dalam ketaatan. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya hasan, dan hadis ini menguatkan fadilah ahli Yaman yang tadi sudah kita bahas. Orang-orangnya rata-rata akhlaknya baik, ya, suka senyum. Bahkan katanya orang Jawa kalau pindah ke Yaman itu merasa masih di Jawa. Kenapa? Sifat orang-orang Jawa ada di sana. Lemah lembut, ketemu itu menyapa, assalamualaikum, senyum, monggo pak, dan sebagainya. Nah, seperti itu ada di orang-orang Yaman. Padahal rata-rata orang Arab nggak begitu. Nah, ini orang Arab Yaman beda khusus. Panjenengan bergaul dengan Arab Mesir, bergaul dengan Arab Saudi, bergaul dengan Arab Yaman. Nanti pasti akan merasakan bedanya Arab Yaman dari Arab-Arab yang lain. Karena saya sudah mengalami sendiri. Sehingga saya ngerti bagaimana kebenaran hadis ini sesuai fakta betul-betul. Kalau dengan orang Mesir sudah, meskipun saya tidak mengatakan semua orang Mesir jelek, bukan ya. Tapi secara merata atau secara umum ya, orang Mesir berbeda dengan orang Yaman. Subhanallah wa rabbana alhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.